Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu hadirin? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Senang sekali perkenalkan saya Syifa yang akan membantu webinar pada kesempatan siang hari ini. Di dalam webinar kali ini akan membahas tentang program pengungkapan sukarela yang dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program ini merupakan kelanjutan dari program Tax Amnesty tahun 2016. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib untuk semua hadirin selama webinar ini berlangsung. Pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau tanda mikrofon mati. Disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya agar suara lebih optimal. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya-jawab melalui menu chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Ketika menulis pertanyaan, ketik nama, instansi, dan pertanyaannya. Pertanyaan yang masuk akan dimoderasi oleh host. Peserta dapat mengunduh materi webinar di website www.enforcea.com. Pada kesempatan kali ini, semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir. Beliau adalah Bapak Iwayan Sudiarta selaku Manager, Partner, and Founder Enforcea. Beliau memegang izin praktik konsultan pajak tingkat C, izin kuasa hukum di pengadilan pajak, dan juga International Certified Wealth Manager. Bapak Iwayan Sudiarta merupakan praktisi perpajakan yang memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang perpajakan dengan berbagai posisi dan sudut pandang. Sebagai tax officer di DJP Kanwil khusus, menangani sektor khusus di bidang minyak dan gas. Kemudian aktif sebagai konsultan pajak bagi perusahaan terdaftar, BUMN, dan perusahaan nasional lainnya. Secara rutin sebagai pembicara bagi private banking gathering dalam acara in-house training. Pengalaman penelitian dan kerjasama dengan institusi ternama. Di samping itu juga dalam media untuk memberikan opini perpajakan terutama pada masa tax amnesty. Sebelum berlanjut, saya akan menjelaskan sesi yang akan berlangsung pada webinar kali ini. Di sesi pertama, narasumber akan memaparkan materi. Lalu di sesi kedua dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan audiens di kolom chat sesuai format ketentuan dan kemudian akan dijabarkan penjelasan oleh narasumber. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Iwayan Sudiarta selaku narasumber pada webinar siang hari ini untuk memaparkan materinya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Siva. Apa kabar Bapak Ibu semua? Partisipan webinar kami pada siang hari ini, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, kita bersyukur saat ini ya COVID sudah mulai mereda ya, meskipun masih ada Omikron ya. Saya berharap semua tetap dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dalam kondisi sehat dan segera kita bisa kembali dalam kehidupan normal, karena sudah lama sekali kita Zoom tidak pernah ketemu fisik ya, face to face. Jadi saya kira semua sudah pasti pada kangen ya. Nah, baik Bapak Ibu, siang hari ini kita akan coba membahas program yang saat ini sedang berjalan ya, kesempatan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak semua, terutama wajib pajak orang pribadi, untuk mengungkapkan harta atau aset yang selama ini belum pernah dilaporkan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pada aware semua kalau program ini sebenarnya sudah berjalan sejak 1 Januari 2022 kemarin ya. Jadi diberikan waktu 1 Januari sampai 30 Juni 2022, jadi sudah hampir setengah jalan ini programnya ya. Sudah 3 bulan berjalan, tapi tidak ada salahnya kita refresh kembali. Mungkin barangkali di antara Bapak Ibu ada yang belum mengikuti atau masih ragu-ragu untuk ikut program PPS ini ya. Atau mungkin juga Bapak Ibu ya yang sudah ikut PPS sudah menyampaikan
surat pengungkapan harta SPPH pertama, tapi masih ada kesempatan 3 bulan lagi ya. Barangkali kalau ada pembetulan, ya mungkin lupa asetnya karena saking banyaknya ya, tersebar di seluruh Indonesia asetnya, bahkan tersebar di seluruh dunia jadi lupa ya. Mungkin sudah berlembar-lembar, ternyata masih ada yang ketinggalan, satu aset di Amerika belum dilaporkan, jadi masih bisa memanfaatkan waktu 3 bulan ke depan untuk melakukan ya pengungkapan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau barangkali Bapak Ibu merasa bahwa ternyata setelah dipikir-pikir PPS ini tidak bermanfaat buat saya. Jadi apa gunanya ikut PPS? Ya, mungkin berpikir mau mencabut, ya masih ada kesempatan juga 3 bulan ke depan untuk mencabut kalau memang ingin mencabut. Tapi apapun itu ya, sebelum melakukan tindakan ya tentu akan lebih baik apabila Bapak Ibu dibekali atau mengetahui informasinya dengan lebih lengkap ya. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas sedikit mengenai latar belakang mengapa ada program PPS ya. Kemudian kalau kita mau ikut, caranya seperti apa ya. Ya, dan terakhir kita akan bahas mengenai wajib pajak yang telah mengikuti PPS. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ke belakang sebenarnya di tahun 2016 pemerintah sudah memberikan pengampunan pajak, jadi menyelenggarakan program tax amnesty. Nah, kalau kita juga lihat lebih ke belakang lagi, ternyata 2016 bukan satu-satunya pengampunan pajak yang diberikan. Sebelum-sebelumnya juga sudah pernah ada pengampunan pajak. Tahun 1964 ya, kemudian 1984 juga ada pengampunan pajak. Nah, sehingga kemudian pengampunan pajak di tahun 2016 ya, itu mengcover harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Diberikan pengampunan, programnya di 2016, kemudian ada kewajiban pelaporan selama 3 tahun, dan tahun 2021 kemarin harusnya sudah selesai kewajiban pelaporan untuk yang mengikuti tax amnesty 2016. Jadi aset-aset harta yang kemarin di-lock ya, di-lock di dalam negeri ya, di-lock di investasi, sekarang harusnya sudah bebas untuk dipergunakan ya. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, program tax amnesty yang dijalankan pemerintah di tahun 2016 bisa dibilang sebagai salah satu program tax amnesty yang berhasil di seluruh dunia. Jadi terbukti dengan uang tebusan ya juga cukup besar, 114 triliun ya, 114,5 triliun, kemudian nilai aset yang direpatriasi sebesar 146,7 triliun ya. Jumlah harta juga hampir 5.000 triliun ya yang diikutkan tax amnesty. Nah, dampak lanjutannya adalah ternyata dengan adanya program tax amnesty terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya tax amnesty. Jadi pada periode setelah tax amnesty terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT tahunan dengan rasio kepatuhan peserta TA lebih tinggi dibanding rasio kepatuhan nasional. Kemudian yang kedua, pada periode setelah tax amnesty ya, PPh tahunan OP ya peserta TA melonjak signifikan ya, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan non peserta TA. Jadi sebenarnya program tax amnesty ini win-win solution. Jadi bisa dibilang ya program yang menguntungkan bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak. Jadi dengan adanya tax amnesty dulu, wajib pajak terhindar dari pengenaan PPh yang tinggi karena cukup hanya membayar tebusan yang nilainya pada saat itu cukup rendah ya. Ada 2, 3, 4% ya. Nah, di samping itu ya di sisi lain pemerintah ya, mendapatkan ya, data sekarang kan, data semua masuk ya, kemudian ya semua dideklar ya, kedepannya pemerintah bisa melakukan penegakan hukum maupun program-program peningkatan kepatuhan, dan terbukti setelah adanya TA kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat ya. Nah, lalu mengapa harus ada
program pengungkapan sukarela di tahun 2022 ini kan sudah diberikan pengampunan ya. Nah, ternyata dari perjalanannya ya pemerintah memandang perlu ya memikirkan suatu cara ya, karena ya terus terang masih banyak juga wajib pajak ketika program tax amnesty pertama ya, yang tax amnesty yang sebelumnya 2016 ya masih ragu-ragu untuk ikut ya, karena berbagai sebab ya, mungkin karena belum percaya bahwa program ini memang bagus, atau mungkin masih mau coba-coba untuk menyembunyikan harta, atau juga Direktorat Jenderal Pajak tidak akan tahu harta saya di mana saja ya kan. Nah, dari sisi pemerintah ya akhirnya ya dengan penerapan kemudian ada IOI, pertukaran data secara otomatis ya. Nah, mulai terbukti bahwa ya, banyak sekali data yang didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak dari pertukaran informasi ini yang kemudian diklarifikasi kepada wajib pajak dalam bentuk misalnya SP2DK ya. Sehingga ya akhirnya baru ketahuan, oh ternyata Direktorat Jenderal Pajak benar serius ya, tahu mana-mana saja aset yang belum dilaporkan. Nah, di samping itu ya Direktorat Jenderal Pajak juga saat ini sedang mempersiapkan atau memperbaiki ya sistem pengolahan data ya, Cortex System, sehingga bisa mengcapture ya, bisa mengolah big data yang dihasilkan dari program IOI ini dan juga pengumpulan data yang lainnya. Nah, dengan demikian maka sudah tidak ada tempat lagi bagi wajib pajak untuk menyembunyikan aset atau hartanya. Jadi ke depan Bapak Ibu mungkin ya, peluang untuk bisa menghindari pajak ya dengan melakukan tax evasion kalau dalam hal ini ya. Jadi menyembunyikan hartanya itu sudah semakin sempit. Nah, nanti kurang lebih mungkin sekitar tahun 2024 sistem tersebut siap, Cortex System siap, maka semua akan bisa lebih dijangkau lagi ya. Jangkauan Direktorat Jenderal Pajak ya akan lebih luas. Kemudian juga ya orang pribadi ya, semua wajib pajak juga mempunyai ya, kesempatan yang jauh lebih kecil untuk istilahnya melakukan tax evasion. Nah, sebelum itu terjadi, ya pemerintah ya dengan berbagai diskusi dan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, ya akhirnya memberikan kesempatan lagi kepada wajib pajak untuk melakukan pengungkapan. Tapi kali ini programnya tidak dinamakan dengan tax amnesty, tetapi program pengungkapan sukarela. Artinya diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengungkapkan secara sukarela harta-harta yang selama ini juga masih disembunyikan atau belum seluruhnya diungkapkan, baik ketika pada saat tax amnesty 2016 yang lalu maupun aset tambahan yang diperoleh antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang ternyata juga belum dilaporkan di SPT tahunan. Nah, apakah kesempatan ini hanya menguntungkan DJP ya, ataukah hanya menguntungkan wajib pajak? Ya tentunya ya pemerintah ya, mengeluarkan kebijakan ini tentu sudah mempertimbangkan benefit bagi masing-masing pihak ya. Ada benefit bagi wajib pajak, ada juga benefit bagi DJP. Dari sisi wajib pajak ya, dengan melakukan pengungkapan sukarela, wajib pajak terhindar dari pengenaan PPh yang lebih besar, tarif 30% misalnya. Apalagi kemudian ditambah dengan sanksi administrasi yang bisa mencapai bisa jadi mungkin sekitar ya 40% misalnya kalau dikenakan selama 24 bulan. Dari sisi DJP ya dengan program pengungkapan sukarela ini ya DJP akan ya secara langsung nih ya, istilahnya tanpa ya harus mencari dengan lebih keras ya sudah mendapatkan data mengenai aset-aset yang dimiliki oleh wajib pajak yang selama ini belum dilaporkan, sehingga kedepannya mudah dilakukan pengawasan. Selain tentunya mendapatkan tambahan penerimaan ya dalam bentuk pembayaran pajak penghasilan final dari PPS ini. Jadi kedua belah pihak saling diuntungkan. Nah, jadi PPS ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan
yang belum dipenuhi ya secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Jadi harta ini sebagai proksi penghasilan ya. Jadi tidak lagi melihat penghasilan ya, yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak ya, tetapi cukup sekarang melihat pada aset yang masih dimiliki. Jadi program ini adalah untuk memfasilitasi mereka yang sungguh-sungguh ingin jujur dan terbuka ya. Pemerintah menawarkan penghapusan sanksi asal WP membayar pajak dengan tarif lebih tinggi. Nah, seluruh WP terutama WPOP sekarang memang dianjurkan untuk bisa mengikuti program PPS dibanding nanti misalnya ada data, DJP punya data, ya, lalu diterbitkan SP2DK, terbukti benar misalnya, ya wajib pajak harus bayar PPh 30% plus sanksi. Nah, kalau misalnya ikut PPS, maka tarifnya tentu akan jauh lebih rendah dan tanpa perlu harus ya berdebat, ya, menghabiskan banyak energi misalnya untuk menjelaskan, ya mencari bukti, ya, sehingga ya wajib pajak bisa lebih fokus dan move on ya, fokus pada urusan bisnisnya ke depan. Sementara urusan pajak sudah bisa diselesaikan dengan cara PPS, tinggal kewajiban-kewajiban yang selanjutnya. Nah, ada juga yang berpendapat mengapa kalau gitu tidak diperiksa saja oleh Direktorat Jenderal Pajak ya kan. Memang secara teoritis ya, kalau misalnya DJP punya data lalu melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang bersangkutan, secara teoritis kan harusnya hasilnya bisa lebih besar karena dapat PPh 30% plus sanksi misalnya. Tetapi dalam hal ini ya, pertama DJP tadi sudah menyatakan bahwa ingin memberikan kesempatan untuk wajib pajak secara sukarela mengungkapkan hartanya yang belum dilaporkan. Yang kedua ya, teoritis kan belum tentu sama dengan prakteknya. Kadang-kadang teoritis hasilnya 100, tetapi ngejarnya susahnya minta ampun misalnya ya kan. Baru misalnya ya teoritisnya angka 100, prakteknya yang dibayar belum tentu 100, tapi hanya 1 kan jauh ya. Tapi kalau dengan pengungkapan sukarela sudah jelas bahwa yang dibayar oleh wajib pajak adalah tidak lagi menjadi sengketa, langsung menjadi penerimaan yang memang sudah pasti akan diterima oleh DJP. Nah, sebenarnya apa sih program pengungkapan sukarela ini? Ya, benefit apa yang kita peroleh, kemudian syaratnya apa saja, nah akan kita bahas sedikit ya. Jadi kalau kita buatkan misalnya garis waktu, maka Bapak Ibu bisa lihat antara tahun 1985, 1 Januari 1985 sampai 2015 itu di cover dengan program pengungkapan sukarela kebijakan 1. Jadi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 kemarin ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, pemerintah memang memberikan 2 skema model program pengungkapan sukarela ya. Ada yang dinamakan dengan kebijakan 1 dan juga kebijakan 2. Jadi kebijakan 1 ini khusus untuk mereka yang dulu ikut tax amnesty ya. Jadi kelanjutan, bisa dibilang sebagai kelanjutan tax amnesty yang sebelumnya. Ya, mengapa diberikan kemudahan lagi? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata masih banyak juga yang dulu ragu-ragu untuk ikut TA, sehingga sekarang diberikan ya, kesempatan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ya, lewat kebijakan 1 ya. Jadi yang mengcover aset, perolehan aset atau aset yang dimiliki per akhir 2015. Lalu antara 2016 sampai 2020 ya, perolehan aset 2016 sampai 2020 ya, yang masih dimiliki pada akhir Desember 2020 itu diberikan kesempatan ya, mengungkapkan sukarela melalui kebijakan 2. Nah, 2021 ini belum ada kebijakan, jadi Bapak Ibu tetap harus melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk PPS 2021. Nah, program ini dilakukan di tahun 2022 Januari sampai Juni 2022. Nah, ke depan juga kita perlu melihat setelah mengikuti PPS ini lalu kewajiban kita apa saja ya.
ada kewajiban pelaksanaan PPS ya kalau kita mengikuti PPS. Kemudian ya pasca PPS-nya adalah kalau Bapak Ibu menyatakan repatriasi ya mungkin harus merepatriasi dananya. Kemudian yang berjanji untuk investasi berarti harus menginvestasikan aset yang di PPS-kan. Dan lalu ada kewajiban pelaporan. Nah, kita ini tadi mengapa kondisi-kondisi yang menyebabkan diadakannya program PPS ya karena memang ada peserta TA ya baik OP maupun badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan harta. Nah, kita ingat dulu di Undang-Undang Pengampunan Pajak ada pasal 18 ya. Apabila misalnya ya tidak sungguh-sungguh ikut pengampunan pajak, ikut TA, ya, kalau ditemukan adanya aset yang kurang atau belum dilaporkan atau belum diungkapkan, maka akan dikenakan sanksi 200% ya. Nah, ini sanksi ini akan mengikuti peserta TA terus sepanjang hidupnya jadinya ya kan. Ya, kapanpun ditemukan adanya aset yang tidak diikutkan TA, maka akan dikenakan sanksi 200%. Berarti kalau pokoknya 30% misalnya PPh-nya, kemudian tambah sanksi 200%, 90% untuk bayar pajak, tinggal 10% asetnya. Jadi kalau punya uang 1 miliar berarti 900 jutanya itu bayar pokok pajak dan sanksi, tinggal 100 juta yang bisa dinikmati. Nah, untuk yang kondisi 2 ya, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilannya dalam SPT tahunan 2016 maupun 2020. Ini sama juga kalau misalnya sekarang dengan tanpa adanya PPS, maka terhadap orang pribadi yang bersangkutan tentu misalnya terbitkan SP2DK ketika tidak membayar atau belum sesuai dengan apa yang misalnya ditemukan oleh petugas pajak, maka akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan Bapak Ibu misalnya ya kalau misalnya masih keberatan ya bisa mengajukan keberatan, lalu sampai banding sampai peninjauan kembali, dan itu prosesnya memang di samping menghabiskan energi juga memakan waktu yang sangat lama. Dan belum tentu juga ya dispute itu akan menjadi istilahnya kemenangan bagi wajib pajak, bisa jadi mungkin dibanding kalah sehingga tetap harus membayar. Nah, daripada menempuh proses yang sedemikian berat dan lama dan juga hasil yang kalau memang salah kan pastinya ujung-ujungnya akan membayar juga gitu ya. Jadi memang lebih baik untuk mengikuti program PPS ya. Dengan tarif yang lebih murah ya. Kewajiban perpajakannya dianggap sudah selesai, tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak. Nah, kita lihat di kebijakan 1 ya. Jadi siapa pesertanya? Kebijakan 1 ini tadi adalah ya perpanjangan ya, bukan perpanjangan ya kesempatan kedua bagi mereka yang dulu ikut TA ya. Kalau masih ada aset atau harta yang belum diungkapkan pada saat TA, sekarang diberikan kesempatan untuk diungkapkan lagi. Jadi pesertanya adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta TA. Yang menjadi basis pengungkapan yaitu harta yang masih dimiliki per 31 Desember 2015. Nah, syaratnya adalah DJP belum menemukan data atau informasi terkait dengan harta tersebut. Jadi yang dimaksud dengan belum menemukan informasi atau data adalah belum dilakukan pemeriksaan. Kemudian tarifnya ya. Tarifnya 11% kalau untuk harta deklarasi luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mendeklarasikan harta di luar negeri ya, tarifnya lebih mahal 11% PPh final ya. Kemudian 8% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan juga untuk harta yang berlokasi di dalam negeri. 6% nih tarif yang paling murah untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan. Jadi selain repatriasi juga investasi. Atau kalau dia di dalam negeri berarti aset dalam negerinya diinvestasikan. Kemana investasinya? Ya ada dua tempat yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama adalah kegiatan usaha sektor
hilirisasi ya atau renewable energy, kegiatan usaha pengolahan sumber daya alam, dan yang kedua adalah surat berharga negara. Jadi ada dua tempat, ada dua opsi kemana Bapak Ibu bisa menginvestasikan harta yang diungkapkan. Nah, apa benefitnya kalau saya mengikuti kebijakan satu? Ya, benefitnya yang jelas adalah tidak akan dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak Tax Amnesty, yaitu dikenakan sanksi 200% ya. Kalau misalnya DJP menemukan adanya data atau informasi atas aset yang belum dilaporkan. Jadi daripada nanti ketahuan, ternyata dulu ada aset perolehan 2015 satu rumah tidak diikutkan TA ya. Kalau tidak diambil PPS kebijakan satu ini, ya, di masa depan mungkin saja akan ketahuan karena pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA ini tidak ada daluarsanya. Dia akan ikut terus kapanpun ditemukan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ya ikut juga kebijakan satu tapi masih ragu-ragu juga, jadi tidak full, tidak sepenuhnya jujur, masih ada aset yang tidak diungkapkan ya, maka tentu akan dikenakan ya PPh juga dan sanksi tentunya ya. Jadi sanksi 200% ini tetap akan mengikuti ya. Jadi kena pokok PPh 30% untuk orang pribadi dan sanksi 200%, jadi totalnya ya 90% dari nilai aset yang diungkapkan itu untuk membayar pajak ya, pokok dan sanksi. Lalu kebijakan 2. Nah, kebijakan 2 ini untuk perolehan harta tahun 2016 sampai 2020, jadi PPS kebijakan 2 ya. Nah, PPS kebijakan 2 ini hanya khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi wajib pajak badan ya tidak diperkenankan ini ya, tidak diberikan kesempatan, tapi khusus diberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi. Nah, apa persyaratannya untuk bisa ikut PPS kebijakan 2 ini? Yang pertama, tidak sedang diperiksa ya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sedang diperiksa ya, maka tidak bisa lagi mengikuti PPS kebijakan 2. Tetap harus menghadapi pemeriksaan ya. Tapi kalau sekarang saya lihat Direktorat Jenderal Pajak mungkin menunda sementara penerbitan SP2DK maupun surat perintah pemeriksaan ya, untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi mengikuti PPS ini. Kedua, tidak sedang diperiksa bukti permulaan ya. Bukti permulaan ini biasanya dilakukan oleh penyidik ya, penyidik di Kanwil maupun di Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menerima pemberitahuan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, maka tidak bisa mengikuti PPS. Kemudian tidak sedang dilakukan penyidikan, tidak sedang dilakukan proses peradilan pidana perpajakan, dan juga tidak sedang menjalani hukuman pidana perpajakan ya. Itu syaratnya. Kemudian tarifnya ya. Tarif untuk kebijakan 2 ini ya memang lebih mahal dari kebijakan 1 tadi yang merupakan kelanjutan TA ya. Yang kebijakan 2 ini ya, tarifnya paling tinggi 18% untuk harta deklarasi luar negeri. Kemudian 14% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri. Kemudian 12% untuk harta ya, luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan ya. Sarana investasinya sama tadi, opsinya ada 2 ya. Kegiatan usaha di sektor pengolahan sumber daya alam atau energi hijau. Yang kedua adalah surat berharga negara. Nah, di samping tadi ya syarat utama tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukper dan lainnya, juga ada persyaratan lain yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama adalah ya tentu harus memiliki NPWP. Kalau saya belum punya NPWP, apa yang harus dilakukan? Ya, untuk ikut PPS ini berarti harus daftar NPWP dulu, ya, baru kemudian mengikuti PPS. Masih ada waktu Bapak Ibu sampai dengan bulan Juni ya, jadi masih sempat ikut PPS.
menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2020. Nah, ini jadi persyaratan bahwa wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan SPT tahunan tahun 2020 ya. Nah, kalau belum melaporkan gimana? Ya Bapak Ibu harus melaporkan terlebih dahulu SPT-nya tahun 2020 ya, baru kemudian mengikuti PPS. Hanya ada pembatasannya bahwa jumlah aset atau nilai harta yang dilaporkan ya di SPT tahun 2020 ya, itu hanya sebatas ya nilai aset yang dilaporkan di SPT yang terakhir disampaikan ya, ditambah dengan aset yang diperoleh dari penghasilan tahun 2020. Jadi kalau ada yang lupa-lupa misalnya dulu disampaikan di SPT sebelumnya tidak masuk ya, berarti tidak bisa dimasukkan di SPT 2020. Kemudian bagi yang sudah menyampaikan SPT tahun 2020 ya, misalnya ada yang kelupaan asetnya. Oh, saya sebenarnya punya aset 15, rumah 15, tapi di SPT 2020 saya baru melampirkan 14, baru mencatatnya 14, ada kurang satu sebenarnya ya. Padahal dulu sudah pernah lapor, sudah bayar pajak. Nah, ya kalau seperti ini, ya Bapak Ibu melakukan pembetulan misalnya, ya pembetulan SPT tahun 2020, ya oke diterima. Tapi nanti kalau misalnya ikut PPS, maka pembetulannya dianggap tidak disampaikan ya. Jadi pilihannya kalau misalnya mau ikut PPS tidak bisa lagi membetulkan SPT tahunan 2020. Tapi kalau mau membetulkan SPT tahunan 2020 berarti tidak bisa ikut PPS. Kemudian yang ketiga menyetorkan tambahan PPh final PPS ya. Ya tentu kalau misalnya ya untuk bisa disetujui mengikuti program PPS ini kan harus membayar tambahan PPh final. Jadi keseluruhannya harus disetorkan terlebih dahulu. Tidak bisa mencicil ya, tidak bisa mengangsur. Ya, paling caranya mengangsur adalah dengan memanfaatkan jangka waktu 6 bulan ini. Kan kita bisa melakukan pengungkapan 1, pengungkapan 2, pengungkapan 3, dan seterusnya ya. Jadi mungkin kalau misalnya uang cashnya masih terbatas ya ikut istilahnya yang pertama dulu ya. Masukkan SPPh 1 dulu. Nanti bulan berikutnya misalnya kalau sekarang udah bulan Maret, bulan April ada uangnya lagi, masukkan lagi SPPh 2 dan seterusnya. Dan itu diperkenankan oleh PMK 196 dan undang-undangnya ya. Ada persyaratan lainnya bahwa ya, Bapak Ibu harus mencabut permohonan pengembalian pajak atau restitusi. Kemudian mencabut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, pengurangan atau pembatalan SKP, pengurangan atau pembatalan STP, juga mencabut permohonan keberatan, permohonan pembetulan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali ya. Nah, apa benefitnya kalau misalnya kita mengikuti PPS kebijakan 2 ini? Tentu benefitnya adalah ya, tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016, 2017, ya, 2018, 19, dan 2020. Nah, kewajiban pajak apa saja yang tidak diterbitkan SKP? Pertama tentu pajak penghasilan orang pribadi yang Bapak Ibu mungkin jadi kewajibannya setiap tahun ya. Nah, ini tidak akan diterbitkan SKP. Kemudian kewajiban PPh pemotongan atau pemungutan. Kemudian kewajiban pajak pertambahan nilai. Nah, tapi ada pengecualiannya ya, kecuali ya, pajak yang sudah Bapak Ibu potong atau pungut tapi tidak disetorkan ya, baik PPh maupun PPN. Misalnya pajak karyawan PPh 21 sudah dipotong dari karyawannya, tetapi dikantongin sendiri, nggak disetorkan. Nah, ini tidak termasuk yang mendapat ya, fasilitas ya, yang disediakan dalam kebijakan 2 PPS ini. Tetap kalau itu bisa ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan penerbitan SKPKB. Ya. Kemudian ya, ada pembatasannya juga bahwa SKP tetap dapat diterbitkan apabila ditemukan data atau informasi terkait harta yang belum atau kurang dilaporkan. Nah, makanya ikut PPS ini nggak boleh setengah-setengah ya, karena ini tidak ngunci, tidak diterbitkan SKP, tetapi
Direktorat Jenderal Pajak masih mempunyai peluang untuk menerbitkan SKP, ya. Kalau ditemukan data ya ternyata asetnya kurang dilaporkan atau belum dilaporkan. Jadi ikut PPS-nya tidak 100% jujur misalnya, ya. Nah, itu masih bisa diterbitkan SKP. Lalu berapa sanksinya? Ya, akan dikenakan PPh, tambahan PPh final ya dalam hal ini. Dianggap sebagai tambahan penghasilan tahun pajak 2022, ya, dikenakan PPh final 30% plus sanksi tentunya, ya. Sanksi bunga per bulan, ya, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Ini maksimal 24 bulan, ya. Nah, berikutnya kita akan bahas kalau kita ya mau ikut PPS, ya caranya seperti apa, ya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah tahu ya persyaratannya ikut PPS seperti apa, benefitnya apa, ya. Tinggal sekarang dipertimbangkan, dipikir-pikir kira-kira lebih baik saya ikut PPS atau tidak usah ikut PPS, ya. Kalau ikut PPS tadi ada fasilitasnya bahwa tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak, ya. Jadi kewajiban pajaknya dianggap sudah selesai, ya. Kecuali ternyata ada aset yang belum dilaporkan, ya. Atas aset tambahan aset yang belum dilaporkan itu masih bisa dikenakan pajak lagi, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi kalau mau ikut, ya ikut sekalian dengan benar itu ya Bapak Ibu ya. Tapi semua sudah saya laporkan sebelumnya. Semenjak saya ikut TA misalnya, saya sudah patuh ya. Jadi saya tidak punya aset lagi yang belum dilaporkan ya. Semua aset yang saya peroleh 2016 sampai 2020 semua sudah saya laporkan di SPT. Nah, kalau kasusnya seperti itu Bapak Ibu ya sudah patuh berarti ya kan, jadi tidak perlu lagi untuk ikut PPS ya. Bahkan harusnya dapat penghargaan karena sudah patuh semenjak ikut TA langsung jadi patuh semua ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada misalnya ya satu tanah saya belum saya laporkan karena lupa ya di SPT 2020 ya. Bapak Ibu tidak perlu ikut PPS tapi cukup hanya membetulkan SPT tahunan 2020 ya, dengan memasukkan ya aset yang tadi lupa dilaporkan. Jadi tidak harus ikut PPS, tapi ya, kalau ikut PPS akan lebih baik, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki aset yang besar ya, yang selama ini memang belum dilaporkan ya. Sehingga dengan ikut PPS ini, pertama ya pasti dapat tarif lebih ringan, ya kemudian tidak kena sanksi ya. Bapak Ibu bisa lebih fokus kepada urusan bisnisnya ke depan, tidak ragu-ragu lagi melakukan investasi, pengembangan bisnis, karena semua aset, semua harta yang dipakai untuk bisnis, yang dipakai untuk konsumsi maupun kegiatan lainnya, semua sudah clear. Dan tidak takut lagi menghadapi orang pajak, karena semua sudah dibayar kewajiban perpajakannya, ya kan. Jangan sampai lalu, ya karena banyak yang disembunyikan, bermimpi dikejar-kejar orang pajak, lebih repot lagi, ya. Nah, baik. Cara kita mengikuti PPS ya DJP sekarang dengan ya di situasi pandemi ini dan juga mempermudah wajib pajak sudah menyiapkan ya sistem untuk ya pelaporan SPPH ya. Jadi semua dilakukan secara online, baik pelaporannya dengan menggunakan e-form ya maupun nanti penerbitan SKED-nya, surat keterangannya ya. Jadi ya, peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi difasilitasi dengan tadi kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian dapat juga mencabut dengan cara mengisi nilai 0 ya, pada SPPH-nya. Ya. Nah, kalau sudah dicabut berarti ya, wajib pajak tidak dapat lagi menyampaikan SPPH karena kan sudah dicabut. Nah, tutorialnya juga saya kira sudah ada nih Bapak Ibu ya, pelaporan, kemudian pengisian, cara pengisian e-formnya. Kemudian cara pelaporan saya kira juga sudah ada tutorialnya dari DJP baik di YouTube maupun di saluran di portalnya DJP. Jadi saya kira mungkin saya tidak akan banyak membahas itu. Bapak Ibu bisa langsung nanti buka bagi yang belum pernah membuka atau istilahnya mendengarkan atau melihat tutorialnya. Bagi ya Bapak Ibu yang sudah mengisi e-form, saya kira mungkin sudah paham bagaimana cara melaporkannya ya.
Nah, untuk SPPH ya harus dilampiri dengan NTPN. Jadi kalau kita ya nanti ketika menyampaikan SPPH bagi Bapak Ibu yang belum ikut ya, nanti masuk ke DJP online, download e-formnya, diisi dulu ya SPPH-nya, kemudian ketika nanti upload melaporkan maka harus dilampiri dengan NTPN. Biasanya NTPN harusnya sudah online langsung ya. Kemudian daftar rincian harta bersih, daftar hutang ya, pernyataan repatriasi dan atau investasi. Nah, ada tambahan untuk kelengkapan peserta kebijakan 2 ya. Jadi ada pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum. Biasanya di form SPPH-nya sudah ada ini pernyataannya di bawahnya ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi menyampaikan pernyataan ya. Yang mungkin perlu Bapak Ibu unggah atau upload adalah yang lampirkan adalah surat ya permohonan pencabutan banding gugatan dan atau PK, karena ini kan permohonannya tidak ke DJP tetapi ke pengadilan pajak maupun ke MA. Jadi surat permohonannya harus dilampirkan ketika Bapak Ibu melaporkan SPPH. Nah, cara hitungnya seperti apa ya? Kalau kita mau ikut PPS ini ya, berapa yang harus kita bayar? Untuk kebijakan 1 ya, pajak penghasilan final yang harus kita bayar adalah tarif dikali dengan nilai harta bersih. Harta bersih, harta dikurangin utang sesuai Undang-Undang TA. Jadi refernya Undang-Undang TA ya. Bagi wajib pajak orang pribadi berarti utangnya paling banyak 50% dari nilai harta yang bisa dikurangkan. Kemudian bagi wajib pajak badan paling banyak 75% dari nilai hartanya. Nah, bagaimana kalau misalnya aset atau utangnya berbentuk falas ya, bisa dikurskan ke dalam rupiah menggunakan kurs KMK pada akhir tahun pajak terakhir. Jadi kalau hitungannya ini kan berarti akhir tahun 2015, kurs KMK per 31 Desember 2015. Nah, lalu untuk besaran nilainya ya, bagaimana cara menghitungnya, cara mengukurnya ya. Nah, kalau untuk kas dan setara kas itu menggunakan nilai nominal. Jadi ini lebih mudah ya. Ketika misalnya di tabungan ada deposito atau tabungan ya, deposito 100 juta ya berarti dihitungnya nilai nominal 100 juta ya. Kemudian kalau untuk tanah atau bangunan ya menggunakan NJOP ya. Kalau kendaraan bermotor menggunakan NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Atau nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang ya untuk emas dan perak. Nah, kalau untuk saham dan waran ya nilai yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Ya, tentunya kalau saham dan waran ini diperjualbelikan di Bursa Efek. Nah, kalau tidak diperjualbelikan gimana cara menilainya? Nah, kalau misalnya tidak ada nilai pedoman ya maka nilainya harus menggunakan KJPP. Nah, tadi di undang-undangnya disebutkan kalau tidak ada pedoman nilai harus menggunakan nilai jasa penilai publik untuk bisa menilai nilai aset atau value dari aset yang dilaporkan. Nah, jenis harta apa saja yang bisa diungkapkan ya, ada ya pada dasarnya semua harta atau aset yang selama ini belum diungkapkan ya Bapak Ibu bisa diungkapkan di kebijakan 1 ya. Kalau dia masih terkait dengan TA ya, perolehan aset dari tahun 85 sampai 2015. Ada kas dan setara kas, kemudian ada piutang ya, investasi. Nah, kalau punya kripto di kode mana ini pasnya ya. Kalau kas dan setara kas kan kalau kita lihat berarti nggak pas ya, karena kripto bukan payment, bukan uang tunai ya, tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Piutang ya tentu tidak pas ya, karena bukan piutang. Kalau investasi ya mungkin benar investasi, karena sejauh ini kan kripto diperdagangkan di Bapepti ya. Jadi kalau investasi mungkin yang paling tepat ya berarti investasi lainnya 039 ya. Nah, kemudian ada harta alat transportasi ya juga dilaporkan, sepeda Brompton ya apapun ya.
harganya, berapa harganya yang harus dilaporkan? Ya, kalau di undang-undangnya tidak membatasi harganya, tidak membatasi nilainya. Kalau mau melaporkan misalnya sepeda harga 2 juta ya juga nggak apa-apa ya kan, silakan saja. Kemudian harta bergerak, ya harta bergerak lain misalnya logam mulia, emas batangan, ya, perhiasan, ya semua dilaporkan. Batu mulia, barang seni dan barang antik juga dilaporkan, ya. Punya lukisan, ya. Kemudian kapal pesiar, apalagi pesawat terbang, helikopter, ya, peralatan elektronik dan furnitur, ya, harta bergerak lain. Ya. Ada juga harta tidak bergerak, tanah tentunya, kemudian bangunan, ya, baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat usaha. Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai harta tidak berwujud dalam bentuk paten, royalti, merek dagang, nah itu juga diungkapkan ya, dalam program PPS ini, baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Nah, kalau dalam perolehan aset di atas ada utangnya, ya jadi kita menggunakan utang untuk bisa membeli aset tersebut, maka balance-nya ya, saldo utangnya yang belum dibayar itu bisa kita kurangkan ya. Kalau tadi kebijakan 1 orang pribadi maksimal hanya 50%. Ya, utang itu bisa berupa utang bank ya atau lembaga keuangan lainnya, bisa utang kartu kredit, ya, bisa utang afiliasi atau pinjaman dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, bisa juga utang lainnya ya di luar yang disebutkan di atas. Nah, untuk kebijakan 2 ya cara hitungnya juga kurang lebih sama. Jadi untuk mendapatkan nilai setorannya ya, nilai PPh final yang harus kita setor, maka tarif dikali dengan nilai harta bersih ya. Harta bersih ya, harta dikurangi pokok utang. Sama juga kalau misalnya aset atau utangnya dalam bentuk falas ya, harus menggunakan ya, kurs KMK pada ya, akhir tahun pajak 2020 tanggal 31 Desember 2020. Nah, kalau untuk kebijakan 2 ini ya, model valuasinya lebih sederhana. Jadi model penilaiannya lebih sederhana. Kalau kas dan setara kas ya, menggunakan nilai nominal sama dengan kebijakan 1. Nah, kemudian untuk harta selain kas atau setara kas ya, menggunakan harga perolehan, jadi lebih mudah ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu harus melihat ya hasil penerbitan dari BI, harga BI, kemudian NJOP, NJKB, tapi cukup dengan melihat harga perolehan. Harga perolehan berarti kalau beli invoice ya, kalau beli kendaraan ya. Kalau saham berarti ketika pertama kali membeli. Jadi ini harga perolehan. Untuk kebijakan 2 sekali lagi, untuk kas dan setara kas kita taruh harga nominal, nilai nominalnya di pengungkapan di SPPH ya. Kemudian untuk aset selain kas kita tulis nilai perolehannya di SPPH. Nah, kalau kita tidak tahu harga perolehannya, kalau batu mulia misalnya, udah kapan kita belinya ya, invoice juga nggak ada, belinya di mana pasar Senen nggak pakai invoice ya, tapi nilainya misalnya masih tinggi. Nah, bisa kita gunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 ya, dari aset yang sejenis atau setara ya. Kira-kira tanya dulu ke pasar Senen, kira-kira berapa sih harganya sekarang gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan acuan harga ya dengan bertanya ke situ, atau mungkin ya kira-kira ya sepanjang tidak jauh dengan kondisi yang ada di pasar. Nah, cara pembayarannya sama, ini seperti kita membayar pajak seperti umumnya ya, kita ya, e-billing, melalui proses e-billing ya, kemudian baru pembayaran mendapatkan NTPN ya. Nah, dengan menggunakan ini ada kode pajak tersendiri kalau untuk PPS baik 1 maupun 2 ya. Kode akun pajaknya tetap sama menggunakan PPh final 1128 ya. Kemudian SPPh kebijakan 1 itu kodenya setorannya 427, kalau kebijakan 2 428 ya. Nah, kalau nanti diterbitkan SKP KB misalnya karena ada yang kurang ungkap, ya kodenya 319. Kalau SPT ya gagal repatriasi atau investasi ya diterbitkan juga nanti teguran, kemudian STP, bisa juga ya, STP ya, ini STP gagal repatriasi ya, tambahan ya 107 108. Tapi kalau misalnya
ya tidak inisiatif untuk membayar kekurangannya, tapi harus melalui penerbitan SKPKB, maka tentu sanksinya akan lebih besar. Jadi kodenya menggunakan ya kode SKPKB 317 dan 318. Jadi pembayaran seperti biasa melalui bank persepsi, kemudian pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing. Nah, pembayaran tidak dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Jadi untuk PPS ini Bapak Ibu harus store cash, tidak bisa melalui cara pemindah bukuan. Pemindah bukuan artinya memindah bukuan ya pembayaran dari pajak yang lainnya ke PPA final PPS, tidak bisa. Jadi harus benar-benar disetor langsung dengan menggunakan kode SPPA ini ya. Kemudian cara pembetulan SPPH ya. Jadi undang-undang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk ya, bisa melakukan pembetulan SPPH ya. Jadi kita yang ikut PPS 2 ini ya, atau PPS 1 ya, PPS 1 maupun PPS 2 bisa melakukan pembetulan SPPH kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi SPPH kedua, ketiga dan seterusnya ini ya akan melaporkan atau mengungkapkan harta bersih setelah perubahan ya. Yang mana yang tidak dilakukan perubahan, mana yang diubah ya, selain yang dihapus dan mana harta bersih baru yang diungkapkan. Bisa juga terjadi misalnya kesalahan tulis sehingga harus dibetulkan, sehingga kita harus menyampaikan SPPH kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, apabila terjadi kurang bayar, maka sebelum menyampaikan SPPH berikutnya kita harus melunasi terlebih dahulu SPPH final yang kurang bayar tersebut. Tapi kalau misalnya dari hasil hitungan kita terdapat lebih bayar, maka kita berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian PP yang tidak terutang, atau bisa juga dipindah bukukan di PBK. Nah, Bapak Ibu juga ya, diberikan keleluasaan apabila ingin mencabut SPPH ya, dengan melaporkan SPPH dengan nilai 0 ya. Nah, apa akibatnya kalau kita mencabut SPPH? Maka PPH final yang lebih dibayar ya, karena dicabut kan berarti ada kelebihan bayar ya, tidak jadi bayar PPH final PPS. Nah, kelebihan tersebut bisa kita minta pengembalian atau bisa minta PBK. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita mencabut SPPH, maka kita tidak bisa lagi menikmati fasilitas atau benefit yang disediakan oleh PPS ini, baik 1 maupun 2 ya. Jadi akan berlaku seperti umum ya, seperti tidak mengikuti PPS. Kalau diperiksa ya masih bisa diperiksa ya. Kemudian permohonan kita misalnya ada permohonan restitusi ya akan tetap dilanjutkan, kemudian banding juga lanjut ya. Ya, karena wajib pajak dianggap tidak ikut PPS ya, jadi tidak menerima manfaat ya. Dan juga tidak bisa kembali menyampaikan SPPH. Jadi ketika kita menyampaikan SPPH 0, jadi peraturan ya PMK 196 dan undang-undangnya sudah mengunci, sudah ngelok bahwa wajib pajak tidak dapat menyampaikan kembali SPPH. Nah, kemudian ada juga pembetulan atau pembatalan surat keterangan ya, ini lebih bersifat jabatan ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak kemudian meneliti ya, melakukan penelitian esket ya, harta bersih yang diungkapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi pilihannya kan karena apakah salah tulis atau hitung. Kalau terjadi salah tulis atau hitung, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan surat klarifikasi untuk melakukan ya, bisa dijawab diklarifikasi ya, kemudian kalau misalnya memang benar salah tulis atau hitung, dilakukan pembetulan esket ya. Lalu kalau kondisinya misalnya harta bersih memang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, periode perolehan harta tidak memenuhi syarat PPS, peserta PPS sedang diperiksa ya. Tadi kan kita lihat ya, syarat untuk bisa ikut PPS adalah tidak sedang diperiksa. Ternyata ikut PPS ya, tapi kondisinya sedang diperiksa ya. Peserta PPS tidak mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum. Peserta PPS tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau situasinya seperti ini, maka DJP dapat melakukan pembatalan surat keterangan. Nah, demikian Bapak Ibu, jadi secara umum dapat kita gambarkan ya proses untuk ya, pengungkapan
harta ini, penyampaian SPPH ini adalah pertama kita lihat wajib pajak menyampaikan SPPH pertama secara online, kemudian diterbitkan surat keterangan ini juga secara online dalam jangka waktu 1 hari ya, 1 kali 24 jam harusnya ya. Dan pelaporan SPPH ini bisa kita lakukan 24/7 Bapak Ibu ya, jadi 24 jam selama 7 hari non-stop ya, sampai dengan 30 Juni 2022. Kemudian ya, yang kedua barangkali ada yang kurang, kita laporkan SPPH kedua dan seterusnya. Ya. Kemudian dilakukan penelitian oleh DJP, kalau ada klarifikasi, setelah klarifikasi, ya, nanti tergantung penilaian DJP apakah memang ada kesalahan tulis. Kalau kesalahan tulis mungkin pembetulan, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan bisa pembatalan. Nah, kemudian kita punya komitmen yang berjanji, yang komit akan melakukan repatriasi, berarti harus segera melakukan repatriasi. Yang kelima, ada pengawasan nanti ya. Ada pengawasan yang kemarin bilang menyatakan mau repatriasi, ternyata tidak repatriasi, maka akan terbit surat teguran. Kalau dibayar langsung, ya berarti sanksinya lebih ringan. Kalau misalnya tidak dibayar, akan dilakukan pemeriksaan, terbitkan SKPKB. Nah, terakhir Bapak Ibu, setelah mengikuti PPS ada kewajiban lanjutan yang tidak boleh diabaikan ya. Kewajiban lanjutannya apa saja? Pertama, repatriasi. Repatriasi, nah, kalau melaporkan SPPH ya, ada repatriasi berarti harus direalisasikan paling lambat 30 September 2022. Jadi ada waktu kurang lebih 3 bulan ya untuk merealisasikan, 3 bulan sejak 30 Juni 2022 ya, untuk merealisasikan komitmen repatriasinya. Ya, repatriasi melalui apa? Melalui bank tentunya. Jadi mungkin nanti kontak banknya Bapak Ibu ya, bagaimana prosedur melakukan repatriasi. Nah, ketika direpatriasi ya, dananya atau hartanya ya akan di hold di Indonesia ya, di lock di Indonesia, tidak boleh dialihkan ke luar wilayah Indonesia itu selama 5 tahun ya, sejak diterbitkannya surat keterangan. Demikian juga untuk harta deklarasi dalam negeri ya, yang sudah berada di dalam negeri dideklarasi juga tidak bisa dialihkan ke luar Indonesia selama 5 tahun. Nah, itu yang pertama, repatriasi. Kemudian yang kedua, ada kewajiban investasi. Sebenarnya pilihan, Bapak Ibu tidak harus memilih untuk investasi. Misalnya, ya saya ingin bebas investasinya, tidak harus kedua sarana tadi ya. Maka Bapak Ibu yang memiliki dana di luar negeri ya cukup misalnya hanya dengan repatriasi saja. Atau kalau asetnya dalam negeri cukup dengan deklarasi dalam negeri, tidak perlu menyatakan komitmen investasi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin berinvestasi, ingin kemudian ikut mengembangkan ya sektor hilirisasi sumber daya alam di Indonesia, kemudian juga membantu program pembiayaan pemerintah melalui pembelian SBN ya Bapak Ibu, bisa berinvestasi ya. Jadi menyatakan komitmen investasi di Indonesia. Nah, kapan investasi ini harus dilakukan? Jadi diberikan batas waktu sampai dengan 30 September 2023. Jadi tadi kalau repatriasi paling lambat 30 September 2022, nah untuk investasi dikasih jeda waktu untuk memilih ya. Memilih kemudian mengalokasikan dananya untuk investasi sampai dengan 30 September 2023. Nah, investasinya juga di lock selama 5 tahun sejak diinvestasikan ya. Jadi beberapa hal lain juga yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan investasi ini adalah pertama, investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal 2 tahun. Nah, tadi kan ada opsi investasi di hilirisasi SDA atau renewable energy, kemudian yang kedua investasi di SBN. Bisa nggak saya pindah-pindah dari hilirisasi SDA ke SBN ya? Bisa. Undang-undang memperkenankan, terutama di PMK 196 lebih tegas ya,
memberikan kesempatan untuk bisa pindah investasi misalnya dari SBN ke hilirisasi atau sebaliknya. Nah, perpindahan antar investasi ya, hanya boleh maksimal 2 kali ya. Jadi dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam setahun. Jadi selama jangka waktu lock ini ya, penguncian ini holding period 5 tahun ya, diberikan kesempatan untuk melakukan perpindahan investasi maksimal 2 kali. Jadi tiap tahun hanya sekali ya. Tapi setelah jeda 2 tahun ya, setelah 2 tahun baru bisa dipindahkan. Setelah 2 tahun masa holding period ya, baru bisa dipindahkan ya. Nah, kemudian apabila diperlukan jeda ketika melakukan perpindahan investasi ya, maka waktu yang diperlukan untuk jeda tersebut ya, akan menangguhkan holding period 5 tahun ya. Jadi misalnya kalau diperlukan jeda 1 tahun berarti holding periodnya jadi 6 tahun. Nah, dibatasi jedanya ini maksimal 2 tahun ya. Maksimal 2 tahun ya, berarti holding period maksimalnya sampai dengan 7 tahun. Jadi expect dana Bapak Ibu mungkin akan di lock atau di hold ya, paling lama selama 7 tahun kalau misalnya kemungkinan ada perpindahan investasi. Jadi kurang lebih antara 5 sampai 7 tahun lah ya. Nah, bagaimana kalau misalnya 30 September 2023 belum selesai komitmen investasinya? Nah, kalau belum selesai tentunya nanti akan ada teguran ya. Kenapa Bapak Ibu kok belum selesai investasi 30 September 2023, dan nanti semua ya komitmen investasinya hanya dihitung sejumlah investasi yang sudah dilakukan per 30 September 2023 ya. Sisanya dianggap tidak memenuhi komitmen. Nah, untuk investasi di SBN ya kita bahas sedikit mengenai investasi yang bisa dilakukan ya. Pertama adalah investasi di surat berharga negara. Nah, kalau Bapak Ibu mengungkapkan harta dalam bentuk IDR rupiah ya, berarti bisa investasi di surat berharga negara rupiah saja. Jadi surat berharga negara denominasi USD tidak bisa ya. Kecuali kalau Bapak Ibu ya melakukan pengungkapan aset dalam bentuk falas, jadi bisa melakukan pembelian SBN berdenominasi USD. Demikian juga kalau misalnya dana yang direpatriasi. Kalau falas ya berarti boleh dua-duanya, baik SBN IDR maupun SBN USD, itu bisa dua-duanya dibeli. Tapi kalau SPP-nya ya hartanya adalah IDR, yang direpatriasi IDR berarti hanya bisa beli SBN yang berdenominasi IDR. Nah, lalu kalau saya mau investasi di hilirisasi sumber daya alam dan renewable energy, di mana saja pilihannya ya. Jadi pemerintah juga sudah menerbitkan KMK 52 tahun 2022 ya. Sektor-sektor usaha sebagai alternatif yang mengikuti PPS ya untuk bisa menginvestasikan dananya ya. Jadi kalau investasi di sektor hilirisasi SDA dan renewable energy ini bisa dilakukan melalui pendirian usaha baru ya. Bapak Ibu mungkin dengan beberapa peserta PPS lain saling menggabungkan dana, ayo kita buat satu PT bergerak di bidang energi terbarukan misalnya. Itu diperkenankan. Kemudian alternatif lain adalah melalui penyertaan modal ya. Penyertaan modal baik pada perusahaan yang akan IPO, yang baru IPO, atau perusahaan yang melakukan right issue ya, penerbitan saham kembali. Nah, beberapa sektor yang bisa Bapak Ibu pilih ya sebagai alternatif investasi di hilirisasi SDA antara lain misalnya pengusahaan tenaga panas bumi, kemudian industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri minyak mentah kelapa sawit atau CPO, industri mesin pembangkit listrik. Nah, apalagi ini minyak mentah ya misalnya ya, sekarang lagi minyak sawit ya, minyak
minyak kelapa sawit ya, CPO ya. Sekarang kan lagi panas-panasnya ya, harganya lagi tinggi-tingginya ya. Mungkin bisa jadi salah satu alternatif investasi yang menguntungkan juga. Karena terus terang industri minyak sawit ini sangat diperlukan di masa depan, apalagi pemerintah berencanakan meningkatkan ya konsumsi biodiesel ya, biodiesel dari B20, B30 ya, kemudian akan terus meningkat sehingga mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kemudian industri mesin pembangkit listrik. Nah, ini juga misalnya pembangkit listrik mikrohidro ya, kemudian juga geothermal ya. Itu peluang-peluang renewable energy yang bisa dimanfaatkan oleh peserta PPS. Kemudian aktivitas pengembangan video game ya, ini juga terkait dengan perkembangan teknologi supaya kita tidak ketinggalan juga dengan negara-negara lain dalam hal pengembangan teknologi ya. Apalagi kemudian ada teknologi kripto ya, metaverse ya, mungkin video game ya. Ini juga jadi salah satu alternatif ya bidang usaha yang bisa dipilih oleh peserta PPS ya. Terutama peserta PPS yang kategori milenial ya, anak-anak muda ya. Jadi mungkin arahnya lebih ke teknologi. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti PPS ya, juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan investasi ya. Nah, ini kita sama dengan TA dulu, ada kewajiban pelaporan setiap akhir tahun pajak ya, yang disampaikan berbarengan dengan jangka waktu penyampaian SPT pribadi ya, tahunan pribadi, yaitu sampai dengan bulan Maret ya, 31 Maret. Nah, PPS ini juga sama ya. Jadi peserta PPS yang berkomitmen untuk melakukan repatriasi atau investasi, jadi wajib menyampaikan laporan realisasi melalui laman DJP ya, jadi secara online. Nah, pelaporan tahunan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan, jadi 31 Maret ya. Itu batas terakhir pelaporan untuk tahun yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya nanti startnya misalnya 2022, berarti batas yang laporan pertama berarti batas waktu ya, penyampaian SPT tahunan tahun 2022 ya, 31 Maret 2023 yang pertama ya. Kemudian dilaporkan sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi. Jadi berarti kurang lebih selama 5 tahun ya, karena kita dana investasinya kan di hold selama 5 tahun atau maksimal 7 tahun apabila kita melakukan perpindahan antar investasi. Nah, satu lagi yang mungkin perlu kita waspadai nih ya, jangan sampai Bapak Ibu sudah ikut PPS, maunya tarifnya kecil, rendah ya kan, tapi hanya gara-gara kelalaian ya, tidak disiplin, tidak memperhatikan jangka waktu, batasan waktu, akhirnya kena sanksi tambahan. Tadi misalnya yang komitmen repatriasi dan investasi atau aset dalam negeri yang berkomitmen untuk diinvestasikan ternyata tidak sesuai dengan komitmen per 30 September 2023 ternyata tidak ada investasi misalnya ya kan. Maka kalau gagal investasi dan gagal repatriasi ya, maka akan dikenakan sanksi ya, kalau sukarela tadi setelah ditegur sukarela membayar dikenakan tambahan PPh final 6%. Tapi kalau penagihannya sampai harus menerbitkan SKPKB oleh DJP, maka tambahan BPH finalnya adalah 7,5%. Nah, untuk yang gagal investasi hanya repatriasi saja ya, bilangnya mau repatriasi dan investasi, tapi ternyata hanya repatriasi, maka sanksinya tambahannya adalah 3% kalau sukarela, 4,5% kalau melalui penerbitan SKPKB. Kemudian kalau gagal repatriasi, ya bilangnya mau repatriasi, tapi ternyata tidak jadi repatriasi, gagal repatriasi, hanya deklarasi luar negeri. Maka tambahan BPH finalnya 4% sukarela dan 5,5% kalau melalui penerbitan SKPKB. Itu untuk kebijakan yang pertama ya, PPS kebijakan 1. Nah, kalau yang kebijakan 2 ya kurang lebih juga sama, apabila gagal merealisasikan komitmen ya, baik itu repatriasi, baik itu investasi ya,
juga akan dikenakan sanksi ya. Sanksi penerbitan melalui SKPKB akan lebih besar dibanding dengan kalau kita bayar secara sukarela. Nah, kalau di kebijakan 2 ini, kalau gagal investasi, ya, hanya repatriasi, demikian juga aset dalam negeri, bilangnya mau investasi, ternyata nggak jadi investasi. Ya. Berarti kena sanksi 3% dan 4,5%. Kemudian yang gagal investasi dan gagal repatriasi, ya, kalau sukarela 7%, lalu SKPKB 8,5%. Nah, kalau gagal repatriasi, ya, hanya deklarasi luar negeri, maka sanksinya 5% dan 6,5% jika melalui penerbitan SKPKB. Nah, ini mungkin yang perlu Bapak Ibu waspadai, jangan sampai gagal memenuhi komitmen ya, baik komitmen repatriasi maupun komitmen investasi. Kalau memang menyatakan di SPPH akan repatriasi, berarti harus direpatriasi. Kalau di SPPH menyatakan repatriasi dan investasi, ya berarti harus dipenuhi, harus direpatriasi, dibawa ke dalam negeri, ke Indonesia asetnya, dan diinvestasikan di Indonesia ke dalam 2 alternatif tadi ya, hilirisasi SDA atau renewable energy, dan juga pembelian SBN. Nah, jadi itu kira-kira Bapak Ibu, ya kira-kira poin-poin penting yang bisa kita pertimbangkan sebelum mengikuti PPS dan juga menjadi ya pengingat kita ya supaya tetap disiplin ya sesuai dengan komitmen dan juga benar-benar serius dalam mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Nah, kemudian harta bersih yang kita ungkapkan di SPPH itu akan menjadi perolehan harta baru di tahun 2022 ini berarti ya, di mana SK-nya diterbitkan ya. Nah, harta bersih tersebut akan menjadi tambahan saldo laba ditahan. Ya. Kemudian harta atau utang baru tersebut yang dianggap baru diperoleh tahun 2022 nanti dilaporkan dalam SPD tahunan 2022. Dan aset yang kita laporkan dalam SPPH tidak dapat disusutkan atau diamortisasi untuk kepentingan perpajakan. Jadi ini istilahnya ya sisi kurangnya ya. Jadi ini semacam hukuman. Jadi meskipun kita mengakui ada aset tetap yang bisa disusutkan, tapi penyusutan maupun amortisasinya ya, tidak bisa kita gunakan untuk keperluan menghitung pajak penghasilan. Nah, segala sengketa yang terkait dengan PPS ya, hanya bisa diajukan melalui gugatan kepada pengadilan pajak. Ya. Kemudian kalau upaya hukum terkait dengan penerbitan SKPKB, ya, misalnya ada kurang bayar di kebijakan 2, Bapak Ibu kurang melaporkan, terbitkan SKPKB. Kemudian juga apabila gagal repatriasi atau investasi, diterbitkan juga SKPKB. Maka upaya hukum yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP, jadi melalui keberatan, kemudian juga kalau belum puas di keberatan masih bisa menempuh banding ya. Kemudian kalau misalnya masih belum puas juga, misalnya ingin mencari keadilan lebih lanjut, bisa melakukan peninjauan kembali. Jadi itu kurang lebih yang bisa dilakukan ya apabila Bapak Ibu terbitkan SKPKB. Baik Bapak Ibu, dan terakhir yang paling penting juga adalah setelah mengikuti PPS ini, mari kita tingkatkan kepatuhan ya, kepatuhan pajak ya, supaya lebih baik. Jangan sampai sudah ikut PPS lalu tetap diterbitkan SKPKB ya, ataupun sudah ikut PPS yang lalu-lalu sudah clear, yang ke depan ini justru malah jadi berantakan. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Kita juga ingin yang di belakang clear, yang ke depan juga akan semakin baik. Kewajiban perpajakan kita semakin baik, semakin patuh, biaya kepatuhan kita juga akan semakin berkurang ya. Artinya kita tidak lagi harus ya misalnya ya harus membuat berbagai macam perencanaan untuk bisa menyembunyikan pajak misalnya, yang akhirnya akan justru membebani keuangan kita dengan lebih berat misalnya ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini Bapak Ibu, semoga berguna bagi Bapak Ibu ya. Mungkin refreshing, barangkali Bapak Ibu mau ikut PPS ya, masih ada 3 bulan sampai dengan bulan Juni 2022 ya, tolong dimanfaatkan, kita bersama-sama memanfaatkan program ini yang baik bagi wajib pajak ya, yang juga bagus bagi DJP.
Kalau Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan, silakan kita lanjutkan dalam diskusi interaktif ya. Demikian saya kembalikan ke Mbak Siva ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Wayan yang telah memaparkan materinya. Bapak Ibu hadirin, sekarang telah tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab bersama Bapak Wayan. Pertanyaan mengenai materi yang Bapak sampaikan pada hari ini dimulai dari pertanyaan oleh Pak Aris. Pertanyaannya, apakah dengan mengikuti PPS ini dapat memperoleh jaminan kepastian tidak diperiksa atau pemeriksaan dihentikan jika diperiksa untuk tahun kedua yang telah lewat sebagaimana saat program tax amnesty? Langsung jawab ini ya? Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya ya. Jadi apakah dengan mengikuti PPS ini akan ada kepastian ya? Nah, kalau kita lihat tadi benefitnya ikut PPS ini kan memang dipastikan tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak ya untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, kecuali Pak Aris ini misalnya tidak sungguh-sungguh ikut PPS ya. Misalnya nanti tahun 2023 ternyata ditemukan ada tambahan aset yang ternyata tidak masuk di SPPH ya. Nah, atas tambahan aset itu bisa diterbitkan SKP, artinya kalau penerbitan SKP KB kan berarti melalui pemeriksaan ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya DJP menemukan data atau informasi bahwa ada aset yang belum diungkapkan di SPPH, maka bisa diperiksa, bisa diterbitkan SKPKB. Jadi itu Pak Aris ya. Jadi makanya kita ikut PPS ini benar-benar serius jadinya ya. Semua harus dilaporkan ya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Pak Teguh, apakah kebijakan 2 PPS ini mengenal kadaluarsa penetapan bagi harta yang diketemukan di kemudian hari oleh DJP, katakanlah di tahun 2030 nanti? Ya, nah ini Pak Teguh sudah mencoba ini ya, perencanaan ini. Kira-kira kalau saya nanti misalnya ada yang kelewat misalnya katakanlah nggak sengaja gitu kan, apakah 2030 masih bisa diterbitkan nggak ini SKPKB gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di undang-undang maupun PMK 196 sebenarnya kan tidak ada yang membahas mengenai daluarsa penetapan ya. Jadi kalau tidak dibahas di sana berarti akan berlaku ketentuan yang lebih umum, yaitu ketentuan Undang-Undang KUP ya. Jadi kalau misalnya setelah PPS ini berlaku ya sampai dengan 30 Juni 2022 ya. Kalau masih ada harta yang belum disampaikan kemudian ditemukan ya berarti diterbitkan SKPKB gitu kan. Jadi ini yang kita bayar adalah tambahan pajak penghasilan final ya. Bagaimana kalau misalnya harta tahun 2020 ya, katakanlah misalnya tidak sengaja kelupaan dilaporkan di program PPS, sudah berakhir 30 Juni, kemudian baru 2030 nanti ditemukan ya kan. Nah, ini apakah masih bisa diterbitkan SKPKB oleh DJP ya? Nah, kalau kita melihat peraturan ya berarti kan ini berlaku Undang-Undang KUP kan, tetap menganut daluarsa 5 tahun ya kan. Jadi kalau perolehannya di 2020, 2030 tentu kan sudah daluarsa, jadi sudah tidak bisa lagi diterbitkan SKPKB oleh DJP. Saya kira demikian Pak Teguh. Berikutnya dari Ibu Fasya, mohon dijelaskan Bapak bila tidak ikut TA1 namun punya harta rumah 2013, ikut PPS kebijakan 2 atau PAS final. Terima kasih. Silakan Pak Wayan. Baik. Ya kalau ya ini asetnya 2013 ya, tapi tidak ikut TA1. Problemnya adalah PPS kebijakan 1 sebenarnya kan hanya diperuntukkan untuk yang ikut TA gitu kan. Tapi asetnya perolehannya 2013 ya. Bukan 2016 ya. Jadi kalau 2016 kan kita masih bisa ikut PPS 2 ya. Kalau PPS 2 kan dibatasi perolehan 2016 sampai 2020. Kalau kita ikut kebijakan 2 ya, berarti sudah tidak memenuhi persyaratan karena kan perolehan asetnya 2013 ya. Nah, kemudian kalau fase final. Fase final ini sebenarnya kan kalau kita lihat ya bisa dibedakan 2 ya. Kalau kita lihat PP 36 ya 2017
fase final ini kan lebih kalau misalnya ketika ikut TA ada aset yang belum dilaporkan, itu yang pertama. Yang kedua ya di Undang-Undang Pengampunan Pajak dulu kan ada perintah, jadi yang tidak ikut TA, tidak ikut teks amnesti, ya apabila ditemukan dalam jangka waktu 3 tahun semenjak diberlakunya undang-undang, ya berarti kan 3 tahun 2016, 2019 kan ya. Berarti kalau sudah lewat 2019, untuk yang tidak ikut pengampunan pajak, tidak ikut TA, berarti tidak bisa diaplikasikan pas final. Sebenarnya begitu ya. Jadi dilemanya adalah 2013 ini mau ikut program yang mana gitu kan. Jadi bingung ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ketentuannya ya 2013 ini kan tidak diatur ya, yang tidak ikut TA ya tidak bisa diberlakukan fase final. Lalu diberlakukan apa? Harusnya kan sesuai dengan ketentuan KUP. Berarti bisa diterbitkan SKPKB seharusnya ya kan. SKPKB tetapi jangka waktunya sudah daluarsa 2013, sudah 5 tahun lewat. Ya, jadi kalau menurut saya ya kalau proyeknya 2013 ya memang tidak ada mekanismenya, sehingga mau tidak mau ya mungkin karena apalagi juga sudah daluarsa ya mungkin tinggal kita laporkan saja di SPT tahunan ya gitu ya. Sepanjang memang jelas itu proyeknya 2013. Ya, tapi tetap nanti kan ada dispute tentunya kan. Nanti ketika lapor misalnya di SPT 2021 ada aset 2013, ketika diteliti, direkonsiliasi oleh petugas pajak, nggak match ini antara income dengan tambahan aset di 2021. Bisa jadi mungkin dispute-nya nanti tambahan kekayaan itu kan gitu kan, yang merupakan objek pajak. Bisa jadi di situ, tapi kan tetap harus dilihat penghasilannya. Kalau Undang-Undang PPA kan melihat penghasilan, bukan melihat aset. Nah, yang melihat harta hanya Undang-Undang Pengampunan Pajak dan program pengungkapan sukarela, itu saja. Jadi kalau menurut saya ya memang ya harus dilaporkan di SPT saja, tidak perlu ikut program 1 maupun program 2. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Alfon. Untuk PPOP yang sudah ikut TA, yang mana di tahun 2020 mendapatkan waris tapi lupa dilaporkan dalam SPTOP tahun 2020, sehubungan hal tersebut mekanismenya bagaimana ya Pak? Silakan Pak Wayan. Baik Pak Alfon, ini memang kalau dalam prakteknya kan berbagai macam variasi ya, kejadian bisa kita alami ya. Jadi ini kasusnya Pak Alfon, kita sudah ikut TA ya, artinya saya yakin ini semua pasti sudah dilaporkan, sudah diungkapkan ya. Lalu di tahun 2020 mendapatkan waris ya, cuman problemnya adalah hanya tidak dilaporkan atau lupa dilaporkan ya. Lupa dilaporkan di SPTOP 2020. Nah, kalau misalnya case-nya hanya seperti ini saja, hanya lupa melaporkan warisan, berarti saran saya mungkin tidak perlu harus ikut PPS 2 ya. Tapi cukup melakukan pembetulan SPT tahunan tahun 2020 ya, dengan memasukkan unsur atau aset berupa waris ini ke dalam SPT. Jadi di sini juga jelas kan, Pak Alfon juga mungkin nanti mempunyai dokumennya, mempunyai buktinya bahwa ini warisan segala macam. Jadi harusnya tidak masalah. Jadi demikian Pak Alfon, saya kira cukup melakukan pembetulan SPT 2020 ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Setiawati. Pribadi, kalau ada penyertaan modal ke CV, cuma lupa dicantumkan pada saat TA1, sebaiknya bagaimana? Kalau ikut PPS kena tarif berapa? Silakan Bapak Wayan. Ya, baik Bu Setiawati ya. Ini berarti case-nya lupa ya dulu ketika TA 2016 tidak melaporkan adanya penyertaan modal ke CV ya. Nah, memang kalau TA ini kan tidak mengenal lupa atau sengaja, jadinya kan pokoknya kurang dilaporkan atau belum dilaporkan kan gitu ya. Jadi kalau ada yang belum dilaporkan atau lupa dilaporkan misalnya di TA1 ya, sekarang diberikan kesempatan untuk lapor atau diungkapkan di PPS kebijakan 1 Bu ya. Jadi Bu Setiawati bisa mengikutkan ya penyertaan modal ke CV-nya ini di program PPS kebijakan 1 ya. Nah, tarifnya berapa ya? Kalau CP berarti di Indonesia ya, berarti tarifnya ini 6% ya kalau kebijakan 1 ya. 6% ya, ini kan hanya deklarasi aset dalam negeri ya.
Begitu Bu. Jadi ikutkan saja supaya aman, ikutkan saja PPS kebijakan 1, nanti bayar PPh final 6% ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Haryani. Tuan A memperoleh warisan tanah dari orang tua. Tanah tersebut dibeli orang tua tahun 1980 dan memiliki sertifikat. Orang tua meninggal tahun 2000 dan tidak pernah melaporkan SPT-nya. Tahun 2021, tanah tersebut dibalik nama oleh Tuan A. Pertanyaannya, apakah Tuan A perlu ikut PPS untuk warisan tersebut atau cukup laporkan di SPT 2021 saja? Silakan Pak Wayan. Baik, ini pertanyaannya mirip dengan siapa tadi, Pak Aris ya, kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih sama, ini kan perolehannya tahun 1980 ya, sifatnya juga warisan, jadi jelas apalagi ada sertifikat, kemudian juga pasti ada akte waris segala macam ya. Nah, kalau memang hanya lupa melaporkan ya tidak pernah dilaporkan ya berarti kalau sekarang ya mungkin tinggal dimasukkan saja di SPT 2021 ya. Tahunan 2021 dan saya kira mungkin tidak perlu harus ikut PPS karena ini kan tuh juga hanya warisan ya kan, dan warisan juga bukan merupakan objek pajak ya. Jadi demikian ya Bu Haryani, jadi saya kira tidak perlu ikut PPS ya kalau memang kasusnya hanya warisan ini saja ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Irfan Maliki. Ingin bertanya, apabila ada ekspatriat yang sudah mempunyai NPWP sejak tahun 2017, bekerja dan stay di Indonesia menggunakan mes perusahaan, selama ini laporan harta dalam SPT pribadi yang dilaporkan hanya menginformasikan saldo rekening bank yang terdaftar di Indonesia. Sedangkan harta yang ada di luar negeri tidak dilaporkan. Apakah ekspat ini harus mengikuti PPS untuk mengungkapkan harta yang ada di luar negeri tersebut? Mengapa pengungkapan harta ini harus terkena pajak? Mengingat pada saat kita menerima penghasilan dari perusahaan sudah dipotong PPh 21. Silakan Pak Wayan. Ya. Baik Pak Irfan Maliki, sebenarnya kan PPS ini adalah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak istilahnya untuk mengungkapkan harta yang berasal dari penghasilan yang selama ini belum dikenakan pajak. Jadi tujuannya kan sebenarnya yang ditargetkan kan harusnya penghasilan yang dikenakan pajak ya, bukan hartanya ya. Jadi sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh itu yang dikenakan pajak ya di Indonesia, bukan harta ya. Nah, kenapa kemudian harta dikenakan pajak? Ini kan program pengampunan, jadi pemerintah tidak melihat lagi penghasilannya. Harta ini dianggap sebagai proksi dari penghasilan yang belum dibayar pajaknya. Tapi kalau kasusnya misalnya tadi ini Pak Irfan ada ekspatriat, semua penghasilannya sudah dipotong PPh ya. Nah, kalau ekspatriat sudah mempunyai NPWP ini kan berarti sudah menjadi wajib pajak dalam negeri ya. Dikenakan PPh atas penghasilan worldwide income baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kalau memang sudah yakin semua penghasilan sudah dipotong PPh, sudah membayar pajak, maka saya rasa tidak perlu lagi mengikuti PPS gitu kan sebenarnya kan. Kalau misalnya ada aset yang belum dilaporkan ya mungkin dia tinggal melakukan pembetulan SPT tahunan untuk memasukkan semua aset yang belum dilaporkan. Jadi tidak harus ikut PPS. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Irfan ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi Chan. Apabila ada aset di luar negeri tapi tidak dialihkan ke Indonesia tahun 2014, ini PKI tarif PPS 1 atau 2. Tapi ini belum pernah ikut TA di tahun 2014. Dan apabila bekerja di luar negeri tapi SPT 2014 belum pernah dilaporkan, apa yang harus dilakukan? Dari luar negeri kita dapat bukti potong pajak dari gaji. Silakan Pak Wayan untuk menjawab. Ya, ini pertanyaannya Bu Dewi terkait dengan aset yang di luar negeri ya. Jadi ada aset di luar negeri tidak dialihkan Indonesia. Nah, berarti asumsi saya kan belum pernah dilaporkan di SPT ya. Bu Dewi ini adalah wajib pajak dalam negeri ya, yang harus membayar pajak di Indonesia atas worldwide income. Kemudian wajib melaporkan SPT tahunan di Indonesia, SPT tahunan UP ya. Dan saya asumsikan ya, aset di luar negeri ini tidak pernah dilaporkan di SPT tahunan di Indonesia ya. SPT tahunan 2014 belum pernah dilaporkan.
Nah, kalau memang situasinya seperti ini, lebih baik memang saya sarankan Bu Dewi ikut PPS kebijakan 2, kebijakan 1 ya. Cuman dulu apakah pernah ikut TA ya? Cuman masalahnya di sini kan tahun 2014 belum ikut TA ya. Nah, ini sekali lagi ya. Memang case-nya ini mekanismenya tidak jelas ya sebenarnya ya. Artinya bagi yang tidak pernah ikut TA tapi ingin sekarang membayar kan tidak ada jalurnya ya. Nah, kalau kita lihat ya nih tidak diatur oleh undang-undang sekarang, misalnya Undang-Undang Nomor 7 APP maupun PMK 196, maka akan berlaku ketentuan umum KUP. Jadi tahun 2014 ini kan asetnya katakanlah atas penghasilan 2014, berarti kan sekarang sudah daluarsa ya. Sudah daluarsa artinya ya DJP tidak bisa lagi menerbitkan surat ketetapan pajak, tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan ya. Ya kalau mau bayar sih sebenarnya memang ya mungkin dilaporkan di SPT sekarang tapi dianggap ada penghasilan di 2021 ya jadinya gitu, tapi malah bayar jadinya kan sekitar 30% jadinya kan kalau gitu ya. Nah, kalau kita melihat peraturan maka ya ini sudah tidak lagi masuk dalam program PPS 1 maupun PPS 2, jadi tidak bisa ikut dua-duanya sebenarnya ya. Nah, kalau situasinya melihat Undang-Undang KUP ini sudah daluarsa, jadi asetnya tinggal Ibu Dewi laporkan saja di SPT tahunan ya. Di SPT tahunan 2021 berarti sekarang kan menjelaskan bahwa aset ini perolehannya 2014. Ya, mudah-mudahan kalau dari hasil ini dulu mungkin pajaknya sudah pernah dibayar ya. Saya kira mungkin begitu Bu Dewi, jadi Bu Dewi ya. Jadi terus terang yang mekanisme ini perolehan aset di 2014 tapi tidak ikut TA dulu ya, ini memang kita lihat mekanismenya kan tidak ada di PPS 1 atau PPS 2 ya. Jadi saya kira memang kalau kasusnya hanya ini mungkin tinggal dilaporkan saja di SPT dengan melakukan pembetulan SPT tahunan 2021. Saya kira itu Bu Dewi. Baik, terima kasih Bapak Wayan, luar biasa sekali untuk memateri diskusi webinar pada kali ini. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, perkenankan saya memperkenalkan jasa terbaru kami yaitu UKM Des. Enforce A mempunyai jasa terbaru terkait dengan UKM yaitu UKM Des. Jasa tersebut memberikan kemudahan bagi pengusaha UKM yang masih mengalami kendala pembukuan dan pelaporan pajak. Selain kurangnya pemahaman, waktu seringkali menjadi hambatan utama. Akibatnya, pembukuan dan laporan pajak terlantar. Nilai bisnis menjadi berkurang dan bahkan resiko mengintai. Mencari staf yang mumpuni dan loyal juga tidak mudah. Jangan biarkan kondisi tersebut berlangsung. Bisnis Anda adalah aset yang sangat bernilai. Enforce A dapat membantu Anda melakukan pembukuan dan pelaporan pajak bulanan. Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi website Enforce A di www.enforcea.com. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback pada link yang tersedia di kolom chat. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, puji dan syukur rangkaian sesi pada webinar sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber pada hari ini, Bapak Iwayan Sudiarta, yang sudah membagikan ilmu dan pemaparan yang baik. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin yang sudah menyimak dengan antusias webinar diskusi pada hari ini. Akhir kata, saya Syifa sebagai pemandu webinar pada sore hari ini pamit undur diri. Demikian webinar kupas tuntas program pengungkapan sukarela. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Santi, Om Santi, Om. Namo Buddhaya. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore.